Apa jadinya jika iblis ingin bertobat? Bayangkan sosok yang selama ribuan tahun dikenal sebagai sumber segala kejahatan, raja dari segala pembangkangan, tiba-tiba ingin kembali kepada Tuhan. Lonceng gereja dan katedral berdentang merayakan Natal, dan gaungnya mengalir di tubuh Roma seperti roh surgawi mengalir di tubuh para biarawan. Pada saat itu, seorang asing turun ke kota, berjalan menuju Vatikan. Dia mendengarkan dengan saksama nyanyian Injil yang terdengar di setiap tempat. Sang perawan mengandung dan melahirkan seorang putra, dan memanggil namanya Yesus karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Suara organ membawanya ke telinganya, menggema dengan melodi Oratorio Messia karya Handel dan Oratorio Natal karya Johann Sebastian. Ayat-ayat musik religius semuanya memuji Yesus ketika dia datang membawa hukum cinta kepada umat manusia yang telah dirusak oleh keegoisan, hukum yang akan membersihkan mereka dari dosa. Dan nyanyian itu mencapai bagian ini dari Injil. Iblis berkata kepadanya, "Jika kamu adalah anak Tuhan, katakan kepada batu ini untuk menjadi roti." Maka Yesus menjawabnya, "Manusia tidak hidup hanya dengan roti, tetapi dengan setiap kata yang keluar dari mulut Tuhan." Kemudian iblis membawanya ke gunung yang tinggi dan menunjukkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Aku akan memberikan semua ini kepadamu jika kamu sujud menyembahku." Kemudian Yesus berkata kepadanya, "Pergilah, hai setan, karena ada tertulis, kepada Tuhan, Allahmu, kamu akan sujud menyembah dan hanya kepadanya saja kamu akan beribadah." Di sini orang asing itu menghela napas dan berteriak dalam hatinya, "Seandainya aku menaatinya saat itu." Dia telah mencapai istana paus, jadi dia meminta untuk menghadapnya segera, dan tidaklah mudah untuk menghalangi jalan orang itu. Di matanya ada semacam kekuatan yang tak tertahankan dan perintah yang tak terbantahkan. Tidak ada yang bisa menghalangi jalannya, baik para pendeta maupun para kardinal. Pintu-pintu terbuka di hadapannya dan dia masuk dengan kepala tertunduk dan khusyuk ke tempat kediaman kepala gereja. Paus menatapnya dan melihatnya dalam wujud seorang pria lalu berkata kepadanya dengan suara gemetar, "Kamu?" "Ya, aku. Dan apa yang kamu inginkan dariku?" "Masuk ke dalam kandang iman." "Apa yang kamu katakan, hai orang terkutuk? Tunjukkan padaku Tuhan." Paus mengucapkan kata-kata itu dengan berbisik, seolah-olah dia tenggelam dalam kebingungan. Tapi pengunjung aneh itu memulai dengan suara yang penuh kejujuran, berapi-api dengan ketulusan berkata, "Aku tidak pantas lagi mendapatkan julukan ini. Aku datang kepadamu untuk bertobat. Dan celakalah aku jika kamu mengejekku atau meragukan kata-kataku. Segala sesuatu ada akhirnya, dan aku pasti akan melihat kebenaran suatu hari nanti dan kembali ke jalan yang benar. Takdirku untuk merindukan pelukan Tuhan suatu hari nanti, dan meninggalkan perang panjang yang sia-sia itu, dan meninggalkan kekerasan dan ketegaran, dan meninggalkan meja kejahatan, dan merindukan rasa kebaikan. Ya, ambillah dariku apapun yang kamu inginkan, siksa aku dengan siksaan yang paling buruk. Jatuhkan padaku hukuman yang paling mengerikan, tapi demi Tuhan langit, jangan jauhkan aku dari rasa kebaikan sedetik pun. Aku telah hidup sejak dahulu kala. Aku telah lama memberontak, dan aku telah lama sombong. Aku telah lama bertahan, dan aku telah lama bersabar. Aku telah lama berkata bahwa apa yang ada di tanganku adalah segalanya, dan bahwa aku cukup untuk diriku sendiri. Aku tidak membutuhkan apapun selain apa yang aku miliki untuk diriku sendiri, dan bagi mereka yang mengikutiku di kerajaanku. Dan tidak ada seorang pun yang tidak mengikutiku untuk sementara waktu. Pengikutku ada di mana-mana, bahkan di sini, di antara dinding-dinding ini. Meskipun ada jubah dan salib, tapi apa gunanya kerajaan besar itu selama aku merasakan kehilangan? Selamatkan aku demi Tuhanmu. Beri aku rasa kebaikan sekali saja, lalu lemparkan aku ke neraka. Aku telah meletakkan senjata dan meninggalkan perjuangan. Aku tidak lain hanyalah seorang mukmin. Itulah satu-satunya ambisiku sekarang, untuk menjadi salah satu dari orang-orang beriman yang baik ini, yang memenuhi jalan-jalan dan gereja-gereja saat ini, sujud kepada Tuhan, melantunkan Injil, bersukacita atas hari raya Tuhan Kristus, mengulangi perkataannya, memuji perbuatannya.
Wahai Paus, wahai wakil Kristus, aku datang berlutut di kakimu agar kamu membaptisku dengan tanganmu dan membawaku ke dalam agama, dan kamu akan melihatku sebagai salah satu putra gereja yang paling saleh dan setia. Paus terguncang di singgasananya oleh kata-kata yang hangat dan tulus ini. Tapi dia tidak berhenti berbisik dan takjub. Kamu iblis. Masuk agama sekarang. Mengapa tidak? Bukankah dalam firman Kristus tertulis, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada lebih banyak sukacita di surga atas satu orang berdosa yang bertobat daripada atas 99 orang benar yang tidak membutuhkan pertobatan. Apakah Kristus membedakan antara satu orang dengan orang lain? Bukankah semua orang sama di hadapan pengampunan? Mengapa kamu menutup jalan pertobatan untukku? Aku bertobat, bawa aku ke dalam agama. Dengarkan apa yang muncul di hatiku dari iman. Paus menjadi bingung. Dia gelisah dan gemetar memikirkan hal itu dan berteriak seolah-olah berbicara pada dirinya sendiri. Tidak, aku tidak bisa melakukan ini. Jika iblis beriman, lalu apa gunanya gereja setelah hari ini? Dan apa nasib Vatikan, museum-museumnya, mahakaryanya, dan peninggalan agungnya? Segala sesuatu kehilangan maknanya dan keajaibannya hilang, dan tujuannya lenyap. Gereja Sistina yang dihiasi dengan lukisan Michelangelo tentang pencobaan Hawa, para nabi, air bah, hari penghakiman, dan lukisan-lukisan di aula dan ruangan-ruangan dari kuas Rafael tentang Tuhan menciptakan cahaya, keluar dari surga dan pembaptisan Kristus. Iblis adalah inti dari kitab suci, perjanjian lama dan barunya. Bagaimana dia bisa dihapus dari keberadaan tanpa menghapus semua gambar, legenda, makna, dan konotasi yang memenuhi hati orang-orang beriman dan meledakkan imajinasi mereka? Apa arti hari penghakiman jika kejahatan dihapuskan dari bumi? Apakah para pengikut setan yang mengikutinya sebelum dia beriman akan dihakimi? Atau apakah dosa-dosa mereka akan dihapuskan selama pertobatan iblis diterima? Lalu apa nasib dunia setelah bebas dari kejahatan? Iblis keluar dari Vatikan dengan kecewa dan terhina, tapi dia tidak kehilangan harapan. Pintu-pintu Tuhan banyak, jadi dia akan pergi ke pintu lain, dan dia langsung menuju ke Rabi Yahudi. Presiden Israel menerimanya seperti Presiden Kristen menerimanya, dan mendengarkan lama keinginannya. Kemudian dia menoleh kepadanya dan berkata, "Kamu ingin menjadi seorang Yahudi. Aku ingin mencapai Tuhan." Rabi merenungkan kata-katanya dengan saksama. Jika Tuhan mengampuni iblis dan menghapus kejahatan dari bumi, lalu apa gunanya membedakan antara satu orang dengan orang lain? Bani Israel adalah umat pilihan Tuhan. Tidak akan ada lagi alasan untuk memilih mereka daripada orang lain, atau untuk keunggulan mereka atas ras lain. Bahkan dominasi finansial yang telah menjadi milik mereka sejak zaman dahulu akan hilang dari mereka dengan hilangnya kejahatan dari jiwa. Dan hilangnya keserakahan dan matinya ketamakan, dan lenyapnya keegoisan dan kesombongan. Iman iblis akan menghancurkan bangunan superioritas Yahudi dan menghancurkan kemuliaan Bani Israel. Rabi mengangkat kepalanya dan berkata dengan nada mengejek, "Bukan kebiasaan kami untuk berdakwah dan peduli bahwa orang lain masuk agama kami, bahkan jika itu iblis." Iblis keluar darinya, gagal dan ditolak. Tapi dia tidak putus asa, dia masih punya satu pintu lagi, agama Islam, dan dia segera pergi ke Syekh Al-Azhar. Syekh Al-Azhar menerimanya dan mendengarkan kata-katanya dan apa yang dia perjuangkan. Kemudian dia menoleh kepadanya dan berkata kepadanya, "Iman setan adalah perbuatan yang baik. Tapi, bukankah hak orang untuk masuk agama Tuhan secara berbondong-bondong? Bukankah dalam ayat-ayat Tuhan dalam kitabnya yang mulia, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya dia adalah maha penerima tobat. Aku bertasbih dengan memujinya dan memohon ampun kepadanya. Dan aku ingin masuk agamanya dengan tulus dan ikhlas. Dan aku akan masuk Islam dan Islamku akan baik. Dan aku akan menjadi teladan yang baik bagi mereka yang mendapatkan hidayah." Syekh Al-Azhar merenungkan konsekuensinya. Jika setan masuk Islam, lalu bagaimana Al-Quran akan dibacakan? Apakah orang-orang akan terus berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk"? Jika diputuskan untuk membatalkan itu akan mengakibatkan pembatalan sebagian besar ayat Al-Quran. Karena mengutuk setan dan memperingatkan terhadap perbuatannya, kejahatannya dan godaannya adalah sesuatu yang menempati sebagian besar kitab Allah.
Bagaimana Syekh Al-Azhar dapat menerima Islamnya setan tanpa merusak seluruh bangunan Islam? Syekh Al-Azhar mengangkat kepalanya dan memandang iblis, berkata, "Kamu datang kepadaku dalam masalah yang tidak dapat aku tangani. Ini adalah sesuatu di luar kekuasaanku dan di atas kemampuanku. Aku tidak memiliki apa yang kamu minta, dan aku bukanlah pihak yang harus kamu tuju dalam masalah ini. Lalu kepada siapa aku harus pergi? Bukankah kalian para pemimpin agama? Bagaimana aku bisa mencapai Tuhan kalau begitu? Bukankah setiap orang yang ingin mendekati Tuhan melakukan itu? Ya, tapi kamu tidak seperti yang lain. Mengapa? Aku tidak ingin membedakan diriku dari yang lain. Aku tidak ingin naik langsung ke langit tertinggi, berbicara dengan para malaikat dan bertemu para nabi. Itu mungkin bagiku, tapi aku menolak untuk berpegang teguh pada kekuatanku dan bangga dengan kepribadianku. Aku tidak ingin mengetuk pintu surga dengan tongkat seperti raja mengetuknya. Aku tidak ingin mengguncang surga dengan kebisinganku atau mengguncang tempat tinggi dengan teriakanku saat aku meletakkan pedangku dan menyerahkan senjataku. Tapi aku ingin masuk melalui pintu agama sebagai orang miskin dan merangkak berlutut, kepalaku yang agung tertutup debu kehinaan, mencari hidayah dan pengampunan seperti manusia paling hina dan terlemah." Syekh Al-Azhar menundukkan kepalanya sejenak dan menggaruk jenggotnya, lalu berkata, "Niat yang baik tidak diragukan lagi. Tapi, meskipun begitu, aku harus mengatakan kepadamu bahwa spesialisasiku adalah meninggikan kalimat Islam dan menjaga kemuliaan Al-Azhar, dan bukan spesialisasiku untuk bergandengan tangan denganmu." "Terima kasih." Iblis mengatakannya dengan rendah hati dan menyedihkan. Dan dia pergi dengan keputusasaan memenuhi dirinya. Dan dia berjalan di jalan-jalan bumi tanpa petunjuk. Dia melihat kepolosan anak-anak, dan hatinya meleleh karena kasih sayang untuk segala sesuatu yang murni dan polos. Dan dia melihat kebaikan dalam perbuatan orang-orang baik, dan dia terbakar oleh kerinduan untuk semua kebaikan. Dan dia melihat buah-buah kebenaran, kesalehan, dan iman ditampilkan di hati orang-orang beriman yang baik, seolah-olah di etalas toko. Dia mengulurkan tangan yang lemah dan tak berdaya ke arah mereka dan mengikutinya dengan pandangan sedih dan rindu. Kehilangan kebaikan, itulah hukuman terbesar yang ditimpakan pada setan. Dan dia berteriak kesakitan yang menyibakkan awan dan mencapai langit. Dan dia tidak bisa menahan diri. Jadi dia melompat, lompatan yang hampir merenggut nyawanya. Dan dia berani dan naik ke tempat tinggi. Dia mengetuk pintu surga dengan tangannya dan mengetuk menaranya. Dan dia kehilangan akal sehatnya, seolah-olah dia adalah seorang pengemis yang berpuasa mengetuk pintu untuk meminta makanan saat matahari terbenam. Maka malaikat Jibril menampakkan diri kepadanya. "Apa yang kamu inginkan?" "Pertobatan. Sekarang." "Apakah terlambat?" "Sebaliknya, kamu datang terlalu cepat. Kamu tidak berhak saat ini untuk mengubah sistem yang ada atau untuk membalikkan apa yang telah mapan. Kembalilah dari tempat asalmu dan hiduplah di bumi seperti yang telah kamu jalani." Dan iblis menangis, dan air matanya jatuh ke tanah, bukan tetesan air dari awan, tapi potongan meteorit gelap dan batu meteor. Jibril bergegas menenangkannya, "Cukup." Dan iblis menundukkan kepalanya berpikir panjang, lalu akhirnya berkata dengan suara seperti bisikan, "Aku adalah seorang martir." Dan bintang-bintang menggemakan bisikannya, "Aku adalah seorang martir."